Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada hari pertama, 10 hari belajar tentang buah roh, bahwa penggunaan istilah buah dalam bentuk tunggal, yaitu buah roh, bukan buah-buah roh, adalah menuntun atau menolong kita supaya dalam mempelajari firman Tuhan ini, kita tidak segera terburu-buru untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan supaya memiliki kesembilan buah roh yang disebutkan di sana. Tetapi supaya kita dengan saksama lebih dahulu mempelajari firman ini benar-benar sebagai buah roh. Buah dari Roh Kudus, bukan buah kita, bukan buah dari diri kita sendiri. Karena buah roh yang dimaksud dalam Galatia 5 ayat 22 adalah harus benar-benar buah roh, bukan buah yang lain. Karena dalam kenyataannya saudara-saudara, dunia sendiri mempunyai atau menggunakan kesembilan yang disebut dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi. Yang tentunya mereka menggunakan istilah itu, mereka memiliki kesembilan istilah itu dalam hidupnya, bahkan berusaha melakukan kesembilan istilah itu dalam hidupnya, tentu dalam nilai atau bobot mereka sendiri. Dan itu bukan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, dunia juga mengenal kesembilan istilah buah roh tadi. Karena dunia mengenal istilah, melakukan bahkan mengejar kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dunia juga mengenal bahkan mengejar itu. Tetapi apa yang dimaksudkan dunia akan kesembilan hal itu sungguh tidak sama dengan apa yang disebut sebagai buah roh dalam firman Tuhan, sekalipun istilahnya sama. Itu sebab kita harus belajar dulu benar-benar apa menurut Roh Kudus kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu. Karena sungguh berbeda maksud firman Tuhan dengan maksud dunia atau maksud secara universal. Berbeda karena sumber dan asalnya dan kualitasnya memang sungguh berbeda. Karena itu saudara-saudara, dalam mempelajari kesembilan buah roh itu, kita harus belajar tentang apa arti dan maksud kesembilan buah roh itu, bukan sekedar tentang supaya kita memiliki buah roh, melainkan supaya kita mau hidup dipimpin oleh roh. Ini penekanannya. Jadi bukan sekedar kita mempelajarinya, bukan sekedar bagaimana supaya memiliki buah roh, melainkan supaya kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena inilah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh untuk hidup dalam kesembilan buah roh itu, untuk hidup dengan kesembilan buah roh itu. Karena nas kita Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini berada dalam konteks bagaimana mau hidup dipimpin oleh roh. Dalam ayat selanjutnya ayat 24 dan 25 di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, jelas sekali. Bagaimana memberi hidup dipimpin oleh roh? Itulah penekanan pentingnya. Karena apa? Karena setiap kita orang yang percaya, bukan milik kita lagi. Diri kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Karena itu kita tidak berhak melakukan segala sesuatu dari, oleh, dan untuk diri kita, melainkan harus terus melakukan segala sesuatu dari, oleh, dan untuk pemilik hidup kita, yaitu Tuhan.
Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kemarin pun kita sudah membahasnya. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi konsep dalam Galatia ini bukan sekedar bagaimana memiliki kasih, melainkan bagaimana mengikuti pimpinan Roh Kudus yang mempunyai buah kasih, yang membuahkan buah kasih, yang buahnya adalah kasih. Tentu jika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang adalah kasih, Roh Kudus yang buahnya adalah kasih, memang pasti kita menjadi orang yang memiliki kasih. Pasti akan menjadi orang yang memiliki kasih. Karena itu marilah kita lihat apa maksud kasih menurut Roh Kudus itu. Saudara, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa kasih yang adalah salah satu dari ke-9 buah roh tadi, itu adalah istilah yang universal, yang juga orang lain pakai. Tetapi kasih yang disebut atau yang dimaksudkan Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih yang adalah buah roh, itu bukanlah kasih seperti kasih menurut yang universal itu. Karena apa? Karena kasih yang adalah buah roh itu adalah kasih agape. Dalam Alkitab, kasih Galatia 5 ayat 22, kata kasih itu dicatat dalam bahasa Yunani dengan kata agape. Tidak sama dengan kasih yang dibicarakan dunia ini. Sekalipun kasih yang dibicarakan dunia ini adalah kasih dengan bobotnya yang tertinggi, dengan kualitasnya yang tertinggi, itu tidak sama dengan kasih agape. Tidak akan pernah sampai mencapai nilai kualitas kasih agape. Kenapa? Karena kasih agape adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Soal asalnya dulu. Dunia tidak punya kasih itu. Karena dunia mempunyai kasih dari dirinya sendiri. Kasih agape berasal dari Allah sendiri. Kasih yang bagaimana? Yaitu kasih sebagaimana kasih yang telah diperlihatkan dan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimanakah kasih yang telah diperlihatkan atau dinyatakan Tuhan kepada kita? Tentu kita bisa melihatnya dengan jelas dari Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada dunia ini, kepada kita. Dari situ kita bisa melihat dengan jelas apa itu kasih agape. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat Galatia, ketika berbicara tentang kasih Kristus, maka yang kita temukan adalah kasih karunia. Setiap kata kasih yang ada dalam surat Galatia, saudara bisa periksa nanti dalam Alkitab saudara. Setiap kata kasih yang ada dalam surat Galatia, yang ada dalam konteks kasih Kristus, kita akan menemukan kata itu sebagai kata kasih karunia. Yang artinya adalah kasih yang sempurna yang diberikan kepada kita orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi kita akhirnya memilikinya, menerimanya. Karena diberikan sebagai kasih karunia. Saudara, tentu kualitas kasih seperti ini hanya dimiliki oleh Allah yang telah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dengan demikian, ketika kita belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus yang buahnya adalah kasih, tentu kasih seperti kasih Kristus inilah yang harus kita pelajari sepanjang hidup kita. Kasih seperti Kristus, itulah intisari seluruh perintah kasih dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegagalan kita dalam mengasihi selalu disebabkan oleh lupanya kita akan kasih seperti kasih Kristus ini. Kita lupa bahwa kasih yang harus kita miliki, kita hidupi adalah kasih seperti kasih Kristus. Ini yang membuat kita gagal dalam mengasihi. Kita hanya berpegang pada kasih kita sendiri, sehingga kita gagal dalam mengasihi. Sebagaimana perintah firman Tuhan kepada kita setiap orang yang percaya, yang telah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Kita mengasihi orang lain
seperti kasih kita sendiri. Sementara kasih kita sendiri itu hanya kasih yang berpusat pada diri kita. Bahkan bisa jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah hidup di bawah hukum kasih karunia, masih saja kasih kita hanya sebatas kasih Taurat, yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, saya harus mengatakan ini. Saya menemukan teramat sangat banyak masih orang Kristen yang hukum kasihnya adalah ini. Hukum kasih Taurat, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu pun gagal. Walaupun standarnya seperti diri sendiri. Padahal kita tidak ada di bawah naungan hukum yang seperti itu. Hukum kasih kita tidak sekedar dan tidak sebatas hukum kasih Taurat itu. Tidak sekedar dan sebatas itu, saudara. Tidak sekedar dan sebatas mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena hukum kasih kita adalah apa yang diperintahkan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. Di sana dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Bukan sama seperti mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri maksud saya. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri, bukan sekedar di situ. Hukum kasih yang diperintahkan Kristus adalah melebihi nilai dari itu. Yaitu apa? Mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kita harus belajar dulu di sini. Benar pada perintahnya apa? Harus benar dulu pada perintahnya apa? Jika kita sudah benar dalam perintahnya, maka kita akan dipimpin kepada benar melakukannya. Kita tidak akan pernah berkata kepada orang lain, "Sudah capek aku mengasihimu. Sudah cukup kasihku kepadamu. Tidak ada alasan aku harus mengasihimu. Apa rupanya yang sudah kau berikan kepadaku sehingga aku harus mengasihimu? Kau telah mengasihiku, bagaimana aku harus mengasihimu? Kau bukan siapa-siapaku. Kenapa aku harus mengasihimu?" Dan alasan-alasan lain. Kita tidak akan berkata demikian ketika kita belajar mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudara-saudara, kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus, yaitu mengikuti kasih seperti kasih menurut versinya Tuhan, yaitu mengasihi dengan kasih agape. Bukan berdasarkan standar atau alasan kita, tapi berdasarkan standar dan alasan kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, jika kita mengasihi orang lain karena dia baik kepada kita, kita membagikan buah mangga dari pokok kita sendiri kepada mereka, karena kemarin dia telah memberikan buah pepaya dari pokoknya, atau supaya besok kalau pokok pepayanya berbuah kita diberikannya. Kalau demikian, kita belum mengerti kasih yang adalah buah roh. Kita belum mengerti kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena kasih yang adalah buah roh, bukan kasih yang bersyarat, atau bukan kasih yang ada maunya. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, mana mungkin kita bisa mengikuti kasih seperti kasih Kristus? Mana mungkin kita bisa memiliki kasih agape? Saudara-saudara, saya tidak yakin kalau kita tidak mungkin bisa mengikuti kasih seperti kasih Kristus. Kenapa? Kasih seperti kasih yang dibuahkan Roh Kudus, kasih seperti kasih Kristus, kasih agape, jangan kita katakan tidak mungkin kita memilikinya. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkannya kalau Tuhan sudah tahu kita tidak mungkin bisa memilikinya? Bukankah setiap perintah adalah perintah yang disertai dengan penyertaan Tuhan? Ketika Tuhan memberi perintah kepada kita, bukankah Dia selalu memberikan penyertaannya supaya kita bisa melakukannya? Saudara-saudara, sekalipun kita sampai saat ini, mungkin banyak perintah Tuhan yang tidak kita mengerti. Kebanyakan kita tidak mengerti karena kita sudah memutuskan tidak melakukannya. Sekiranya kita, sekendati pun kita belum mengerti sepenuhnya, tapi kita mau melakukannya, kita akan terus dituntun bahwa perintah itu sungguh benar.
dan sungguh Tuhan menyertai kita dalam melakukannya. Kadang memang kita mengerti, tapi tidak selalu. Tetapi Tuhan sudah memerintahkannya. Karena itu mari fokus dalam mengikutinya. Bukan membuat kesimpulan sendiri, itu tidak mungkin. Jadi tidak usah kita kerjakan. Bukan seperti itu. Melainkan mari terus kerjakan. Sampai kita akhirnya benar-benar mengerti maksud Tuhan kenapa Dia memerintahkannya kepada kita. Teruslah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mengasihi, mengasihi, mengasihi. Seperti kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam memahami maksudnya, dalam mengerti maksud kasih yang adalah buah roh. Amin. Shalom.